Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Kartika Budi Mulyana dengan NIM 2602161394 dari jurusan Business Law. Pada kesempatan kali ini aku mau bikin video pembelajaran. Jadi aku bakal menjelaskan dampak dari kita hemat listrik dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Video pembelajaran ini aku bikin judul dengan hemat listrik untuk masa depan, membangun kebiasaan bijak menggunakan energi listrik sejak dini. Aku mau jelasin dulu apa sih hemat listrik itu. Hemat listrik adalah kebiasaan menggunakan energi listrik secara bijak, secukupnya dan sesuai kebutuhan, tanpa membiarkan energi terbuang sia-sia. Hemat listrik itu bukan berarti nggak memakai listrik sama sekali, tapi menggunakannya secara lebih bijak dan lebih tepat. Kenapa sih hemat listrik itu penting? Yang pertama, hemat biaya. Tagihan listrik di rumah tangga jadi lebih ringan setiap bulannya. Kemudian, ramah lingkungan. Mengurangi emisi dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Dan yang terakhir, energi berkelanjutan. Cadangan energi tetap tersedia untuk generasi yang akan datang. Kemudian aku mau bahas fakta seputar konsumsi listrik. Lebih dari 40% konsumsi listrik rumah tangga berasal dari pendingin ruangan dan pemanas. Lebih dan kurangnya 25% listrik rumah tangga terpakai oleh perangkat elektronik yang dibiarkan menyala. Dan 1 jam menghemat pemakaian AC 1 Celsius lebih tinggi dapat memangkas konsumsi listrik. Angka ini bersifat ilustratif untuk keperluan edukasi, dapat disesuaikan dengan data resmi setempat. Kemudian ada alat elektronik yang sering boros listrik. Yang pertama itu AC atau pendingin ruangan. Boros jika suhu diatur terlalu rendah atau menyala terus-menerus. Kedua, kipas angin dan kulkas yang sudah lama. Perangkat lama itu cenderung konsumsi dayanya lebih tinggi dari model yang baru. Dan ada TV dan charger yang menyala terus. Perangkat dalam mode standby tetap menyerap daya listrik. Kemudian aku mau bahas tips hemat listrik di rumah. Yang pertama itu cabut charger dan alat yang tidak dipakai. Kemudian memanfaatkan cahaya matahari di siang hari. Lalu isi kulkas secukupnya, jangan berlebihan. Kemudian ada gunakan lampu LED hemat energi dan atur suhu AC secukupnya, biasanya 24 sampai 26 Celcius. Dan yang terakhir matikan lampu saat ruangan tidak terpakai. Kemudian aku membahas tips hemat listrik di lingkungan sekolah dan kantor. Yang pertama, matikan lampu dan proyektor saat kelas atau ruangan kosong. Lalu, gunakan pencahayaan alami dari jendela saat siang hari. Kemudian, matikan komputer, bukan hanya mode sleep di akhir jam kerja. Dan yang terakhir, buat jadwal piket pengecekan listrik di setiap ruangan. Aku mau bahas manfaatnya kalau kita itu hemat listrik. Yang pertama, pengeluaran keluarga jadi lebih hemat. Kemudian sumber daya energi lebih berkelanjutan. Lingkungan lebih terjaga dan udara lebih bersih. Dan yang terakhir, kebiasaan baik untuk generasi yang mendatang. Jadi mulai sekarang, ayo biasain dan mulai dari diri kita sendiri. Kebiasaan kecil hemat listrik hari ini akan memberi dampak besar bagi masa depan bumi kita bersama. Kesimpulan dari video pembelajaran aku kali ini, hemat listrik berarti menggunakan energi secara bijak dan sesuai kebutuhan. Boros listrik berdampak pada biaya tagihan maupun lingkungan sekitar. Langkah sederhana seperti mematikan alat tak terpakai sangat membantu dan kebiasaan yang hemat listrik perlu diterapkan di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Sebenarnya dimanapun kita berada. Selanjutnya adalah referensi yang saya pakai untuk presentasi kali ini. Yang pertama ada Kementerian SDM RI, Direktoral Jenderal TBTKE, kemudian Kementerian SDM RI, siaran pers nomor 28,
ketiga ada US Department of Energy, dan yang terakhir ada Energy Star, US EPA and DOE. Berikut adalah referensi yang saya pakai untuk mendukung video pembelajaran saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Maaf jika ada kekurangan kata. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih.